kita mau beribadah, ketemu sama Kakak Nathan sama Kak Elmi. Oke, sekarang kita mau olahraga dulu. Pagi-pagi biar nggak ngantuk. Udah mandi pasti kan? Oke, sekarang semuanya berdiri, Laskar Kristus. Siap! Oke, kita berdiri. Kita mau gerakin tangan kanannya. Kanan, kiri kita. Kaki kanan, kaki kiri kita. Tangan kanan, tangan kiri. Semuanya gerakin. Pakai gerakan semua ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikan. Ayo puji Tuhan. Kaki, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lagi tangan kanannya, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikan. Ayo puji Tuhan. Kakinya, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, diluruskan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lompat kanan, lompat kiri, jalan lagi lompat. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus. Terus, terus. Selamanya. Balik badannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Ayo, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik badannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus, yes. Tarik nafas dulu. Sekali lagi tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau bilang, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami Tuhan, yang selalu memelihara kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami. Kami mau sekarang mau mendengar firman-Mu, mau duduk tenang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Tolong kami untuk bisa duduk diam mendengar suara Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, mari kita dengar cerita Alkitab hari ini yang berjudul Menyeberangi Sungai yang Mengalir. Cerita ini diambil dari Yosua pasal 3 sampai pasal 5 ayat 1. Pesan hari ini adalah Tuhan memberi kita pemimpin yang membantu kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu bangun pada pagi hari dan kamu tahu sesuatu yang menarik akan terjadi hari ini? Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya? Mari kita membayangkan bagaimana seorang anak kecil Israel akan mengalami kejadian sangat menarik hari itu. Sinar matahari mengenai tutup jendela membangunkan Heber. Heber merenggangkan tubuhnya sebelum Heber mengingat apa yang Yosua katakan kepada orang-orang Israel bahwa hari ini adalah harinya. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira apa yang akan terjadi? Heber membayangkan. Tuhan telah melakukan banyak hal yang menakjubkan bagi bangsa Israel. Heber sudah mendengar cerita itu beratus-ratus kali. Tuhan telah membelah Laut Merah dan memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan telah menyediakan mana setiap hari selama mereka berada di padang gurun. Wah, itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Makanan setiap hari enggak pernah terlewatkan. Dan kemudian belum lama ini Tuhan memimpin tentara Israel dan mereka telah mengalahkan kedua raja itu, Sihon dan Og. Ya, Tuhan telah melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Heber meyakinkan dirinya. Tetapi semuanya itu terjadi ketika Musa memimpin. Musa sudah mati sekarang dan Yosua adalah pemimpin baru mereka. Apakah Yosua akan menjadi pemimpin yang baik seperti Musa? Heber berpikir. Akankah Tuhan masih melakukan hal-hal yang menakjubkan bagi bangsa Israel? Heber bangun dan melangkah keluar. Akhir-akhir ini banyak turun hujan dan hari-hari selanjutnya semakin berasa lebih panas. Salju-salju sudah mencair di pegunungan dan turun mengalir menuju Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah aliran yang berlumpur dan meluap-luap tinggi di atas tepiannya.
Kanaan, tanah perjanjian, berada di seberangnya, dan mereka sudah berkemah di sini selama 3 hari. Pikiran Heber berhenti mendengar suara ayahnya yang terburu-buru. Yosua sudah memberikan instruksi, kata ayahnya. Ayo, cepat kita pergi. Yosua sudah mulai berbicara kepada orang Israel ketika Heber dan ayahnya sampai di sana. Tabut perjanjian akan masuk ke sungai Yordan di depanmu, kata Yosua. Kamu harus keluar dari posisimu dan mengikuti tabut perjanjian itu. Begitu para imam mengangkat tabut Tuhan menginjakkan kaki di sungai Yordan, airnya akan mengalir ke hilir dan terputus dan berdiri seperti tembok. Lanjut Yosua. Para imam akan tetap berada di tengah sungai sementara semua barisan bangsa Israel menyeberang. Tutup tenda kalian sekarang dan bersiaplah. Kita gak punya waktu yang banyak, kata ayah Heber. Heber ikut bersiap-siap seperti ayahnya dan mengambil beberapa mana yang ada. Segera mereka mendengar perintah untuk berbaris. Di depan, Heber bisa melihat para imam sedang membawa tabut perjanjian. Bergerak maju, mereka memimpin seluruh barisan bangsa Israel berjalan lurus ke arah sungai yang deras dan bergemuruh. Para imam tidak ragu-ragu sama sekali. Saat mereka melangkah tepat ke depan air, begitu kaki mereka menyentuh air, air itu berhenti. Air berhenti total, menumpuk seperti yang Yosua katakan. Air ke hilir imam terus mengalir menjauh dari mereka. Dalam hitungan detik, air telah menghilang di sekitar. Para imam pindah ke tengah sungai. Sorak-sorai terdengar nyaring dari orang Israel. Yeay! Antrian orang Israel bergerak cepat ke tepi sungai. Mereka mulai memilih jalan melintasi dasar sungai berbatu dan naik ke sisi lainnya. Heber tidak dapat berhenti melihat kepada para imam. Keluarganya semua bergerak menyeberangi sungai. Para pendeta masih berdiri di tengah dasar sungai, masih memegang tabut perjanjian Allah tinggi-tinggi. Hal terakhir yang Heber tahu bahwa Heber melangkah ke tanah Kanaan, dan Heber melihat bahwa akhirnya orang Israel yang terakhir melangkah ke tanah perjanjian. Kemudian para imam menyeberang. Begitu para imam terakhir melewati tepian itu, airnya kembali seperti semula dengan guntur yang menakutkan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka yang perkasa. Sudah berakhir. Semudah itu mereka berjalan dalam perjalanan yang panjang dan sudah selesai. Heber duduk di tepi sungai dan melihat ke atas langit. Tidak ada yang perlu diragukan lagi, pikir Heber, bahwa Tuhan bersama Yosua sama seperti Tuhan bersama Musa. Dan aku percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib lainnya yang akan jadi hingga hari ini. Oke, shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat cerita bagaimana Bapak Joshua yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nah, kita mau lihat keajaiban apa yang terjadi pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Seperti waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Merah. Nah, coba kejadian apa yang adik-adik boleh lihat ya. Nah, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib untuk bangsa Israel. Nah, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nah, pada saat itu ya, Joshua mengatakan pada imam-imam bahwa tabut perjanjian itu diangkat oleh para imam. Nah, waktu mereka mengangkat tabut perjanjian itu ya, yang diangkat oleh para imam, pas mereka meletakkan kakinya ke dalam air, tidak berapa lama air itu menjadi apa? Kering, dan air itu membentuk seperti tembok. Nah, pada saat itu bangsa Israel melewati air yang sudah kering. Nah, adik-adik, dahsyat gak kejadian itu yang dibuat oleh Tuhan Allah?
Dahsyat banget ya. Kakak sendiri sampai wow, keren banget. Banget kerennya. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah itu kan dulu Kak ceritanya ya? Apakah saat ini masih akan terjadi kejadian seperti yang terjadi pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan? Tidak akan pernah berubah kuasa Allah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, keajaiban apa yang adik-adik pernah rasakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mungkin ada kesaksian ya. Mantap banget deh kejadian yang dilakukan Tuhan Yesus buat saya ya. Nah, mungkin waktu pas kita lagi sedang sakit ya. Nah, Tuhan datang menolong kita ya, kita jadi sembuh, atau mungkin pada saat kita ulangan ya. Nah, Tuhan menolong kita sehingga kita mendapat nilai yang bagus. Jadi ingat ya adik-adik, kejadian yang dialami oleh bangsa Israel yang dulu itu masih berlaku sampai sekarang dan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kalau kita percaya bahwa keajaiban-keajaiban itu pasti akan terjadi kepada anak-anak Tuhan yang taat. Seperti siapa? Pemimpin Yosua yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Nabi Musa. Oke adik-adik ya. Nah, dari kejadian yang kita sudah lihat tadi bahwa Tuhan itu begitu dahsyat ya. Nah, apakah Tuhan juga dahsyat dalam hidup kita? Pasti. Seperti yang kita alami. Mungkin beda-beda kejadiannya, mungkin kedahsyatan Tuhan yang terjadi buat kita masing-masing beda-beda, tapi pasti kita mengalami kalau kita selalu setia. Nah, Tuhan juga memberikan pemimpin kepada kita seperti kakak-kakak ya, sekolah minggu. Dia memberikan kepada kita kakak-kakak sekolah minggu supaya kita boleh melihat teladan-teladan. Nah, terima kasih adik-adik untuk kesempatan pada saat ini. Kita boleh mendengarkan lagi cerita Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan yang begitu ajaib yang terjadi kepada bangsa Israel. Ingat ya, bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk kesempatan kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, dan kami mohon biarlah Tuhan kami boleh melihat bahwa bagaimana Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus semakin setia dan merasakan terus keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya cuma satu kalimat untuk semua kelas, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Nah, ayat hafalan kita yaitu Joshua
Joshua 3 ayat 5b. Kakak ulang ya. Joshua 3 ayat 5b. Nah, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, kakak ulang. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi ya. Joshua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, sekarang kita mau melihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Dan kita mau melihat juga pengumuman. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Atas minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih Kak Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal hafalan minggu ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih Kak. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Shalom Kak, nama saya Krisna. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Makasih Kak. Shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Makasih Kak. Shalom. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Dalam ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Salam ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin, dikasih. Salam kelas, saya Kak Bang Felkan nanti minggu ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih, Kak. Pengumuman sekolah minggu hari ini 16 Oktober 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Adik-adik sekolah minggu, perhatikan jadwal untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu secara offline di tiap minggunya. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja
dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Gembala Sekolah Minggu dan kakak Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 17 Oktober, Kakak Nathan Ricardo dan adik Helen. Jumat 21 Oktober, adik Alicia Octavia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Yosua 3 ayat 5. Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hebat ya teman-teman kita yang sudah menghafal. Coba lihat mukanya ya. Nah, coba lihat juga mukanya, siapa yang tidak pernah kelihatan mukanya. Nah, jadi mulai sekarang yang tidak pernah kelihatan mukanya menghafal, kita mau semangat untuk setiap minggu menghafal ayat hafalan. Nah, oke. Sekarang kita mau berdoa juga buat teman-teman kita yang berulang tahun. Untuk tanggal 17 kita mau mengucapkan yang berulang tahun yaitu Kakak Nathan, kakak sekolah minggu ya. Nah, sama Ellen. Nah, untuk tanggal 21 hari Jumat yaitu Alicia Octavia ya. Nanti sesudah kita mengucapkan sesudah kita mengucapkan ayat hafalan, kita mengucapkan buat Kakak Nathan selamat ulang tahun ya Kakak Nathan. Ya, supaya Kakak Nathan semakin setia melayani Tuhan. Nah, oke. Sekarang kita mau berdoa ya untuk yang berulang tahun dan nanti Kakak tutup. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih karena kesempatan terus kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh terus memuji bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu setia, selalu memelihara dan menjaga kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan, keajaiban-Mu yang begitu nyata, yang tidak akan pernah berubah dalam hidup kami, mulai dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dalam segala keterbatasan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, berkati mama, papa yang terus mensupport kami untuk kami boleh tetap setia, mensupport kami sehingga kami boleh terus dapat menghafal ayat hafalan. Dan kami mohon biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan mereka juga dapat menjadi teladan buat kami.
Kami berdoa dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu juga yang sudah setia melayani kami. Biarlah Tuhan terus pakai, dan Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan juga, kami berdoa buat kakak Nathan dan Ellen. Biarlah Tuhan, mereka terus semakin setia dan semakin taat. Di dalam Tuhan sudah menambahkan usianya setahun. Kami percaya itu oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang mereka boleh rasakan dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan memberikan keberhasilan, baik dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Terima kasih, biarlah kasih-Mu terus nyata dan mereka boleh merefleksikan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga orang boleh melihat hidup Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih buat Alicia juga. Kami berdoa biarlah kasih, anugerah, kemurahan yang terus nyata yang dia juga boleh rasakan, semakin hari semakin setia dan semakin taat, dan dalam studinya Tuhan berikan kepintaran. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.